Apakah Sobat Zana tahu ada berapa metodologi dalam menyusun skripsi? Apakah Sobat Zana sedang menyusun skripsi dan bingung metodologi apa yang mau dipakai? Nah, ada beberapa metodologi penelitian yang bisa kita pakai dalam menyusun skripsi. Yang pertama, kita bisa pakai metodologi penelitian kualitatif, dan yang kedua, kita bisa pakai metodologi penelitian kuantitatif. Nah, di video kita kali ini, kita akan membahas tentang salah satu dari metodologi penelitian tersebut. Penasaran kan? Yuk, simak penjelasan video berikut ini. Halo Sobat Zana, bertemu lagi dengan saya, Kak Dini, di program Sobat Zana Haus Ilmu. Di video kita kali ini, kita akan mengulas secara gambaran umum tentang metodologi penelitian kualitatif yang bisa digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir. Dan di sini kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari Sobat Zana semua nih. Mulai dari pertanyaan yang pertama, apa sih itu definisi dari penelitian kualitatif? Definisi penelitian kualitatif di sini adalah, biasanya penelitian kualitatif itu bersifat deskriptif. Jadi, penjabaran atau menjelaskan dari teori-teori yang sudah ada ataupun dari data hasil lapangan atau olah data lapangan. Dan di mana Sobat Zona bisa mendeskripsikan argumentasi kalian atau menganalisa hasil olah data kalian di bab pembahasan kualitatif. Jadi, kalian bisa menggunakan analisa kalian di dalam penelitian kalian atau skripsi kalian. Di situ kalian bisa mendeskripsikan semuanya berdasarkan hasil olah data ataupun data yang didapatkan dari lapangan. Nah, menuju ke pertanyaan yang kedua adalah tentang definisi dari beberapa ahli tentang metodologi penelitian kualitatif. Nah, di sini saya sudah mengutip dari 3 pendapat ahli. Yang pertama dari Kunchoro-Ningrat. Menurut Kunchoro-Ningrat, metodologi penelitian kualitatif ini memiliki 3 desain atau 3 karakteristik. Yang pertama, deskriptif, yang kedua, verifikasi, dan yang ketiga adalah grounded research atau pengembangan teori-teori yang sudah ada menjadi teori baru. Nah, menurut Kunchoro-Ningrat ini, metodologi penelitian kualitatif itu tidak berpola, identik dengan tidak ada polanya. Jadi, kalian bisa menggunakan ini atau menurut pendapat Kunchoro-Ningrat ini sebagai pola dalam kalian meneliti sebuah penelitian kualitatif. Menurut pendapat ahli yang kedua yaitu Lexi J. Molong. Nah, Molong ini mengatakan bahwa kualitatif itu bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi atau yang dialami oleh subjek penelitian. Nah, fenomena-fenomena yang biasa dilakukan oleh peneliti atau subjek penelitian itu terdiri dari perilaku atau penelitian perilaku, sikap, motivasi, dan persepsi ataupun tindakan dari subjek peneliti. Dan menurut yang ketiga adalah dari Sugiono. Sugiono mengatakan bahwa penelitian kualitatif yang lebih cocok digunakan untuk jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Jadi, dari 3 ahli tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa metodologi penelitian kualitatif yaitu metodologi yang digunakan untuk menyusun skripsi dan dapat dideskripsikan, yaitu dapat menganalisis pendapat kalian atau argumentasi kalian dimasukkan ke dalam bab analisis. Jadi, semuanya itu berdasarkan dari fakta sosial atau pengembangan teori yang sudah ada sebelumnya. Oke, masuk pertanyaan yang ketiga. Di pertanyaan yang ketiga ini adalah, apa sih karakteristik dari penelitian kualitatif? Yang pertama, karakteristik dari penelitian kualitatif adalah yaitu adanya hipotesis. Nah, hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah pendapat awal atau jawaban sementara. Jadi kalian harus punya hipotesa terlebih dahulu dalam menentukan metodologi penelitian kualitatif yang Sobat Zona pakai. Seperti itu. Dan yang kedua, karakteristiknya adalah adanya objek penelitian. Yaitu di situ tidak boleh ada data yang mengada-ngada. Jadi tidak boleh ada data yang sebenarnya ada tapi diadakan, pun sebaliknya yang tidak ada tapi diada-adakan. Nah, itu tidak boleh. Dan yang ketiga, kalian harus
memiliki instrumen penelitian. Yang pertama seperti list wawancara ataupun daftar pertanyaan atau data yang mau dipakai dalam menganalisa di metodologi penelitian kualitatif. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah adanya metode penelitian. Jadi di dalam metodologi penelitian kualitatif, kalian harus menginkludkan metode penelitian yang harus ada di situ. Ya kalau metode penelitian kualitatif berarti di situ harus ada kualitatifnya atau data-data yang mendukung di situ. Seperti yang saya sebutkan tadi, adanya data wawancara ataupun metodologi penelitiannya. Seperti jenis penelitiannya berarti harus deskriptif, berarti harus ada teorinya, seperti itu. Jadi kalau misalkan di dalam metodologi penelitian kualitatif karakteristiknya tidak ada 4 itu bisa dinamakan bukan metodologi penelitian kualitatif, begitu ya. Ataupun kalau misalkan dalam metodologi penelitian kualitatif itu memang lebih condong terhadap proses, jadi bukan hasil numerik gitu ya, berbeda dengan yang kuantitatif. Kalau misalkan mau pakai kualitatif berarti kita lebih meneliti terhadap data-data lapangan atau berdasarkan dari seperti contohnya dari perasaan, intuisi manusia, kemudian dari interaksi antar manusia ataupun ke sosial. Nah, itu adalah karakteristik yang dibawa oleh metodologi penelitian kualitatif. Dan kemudian pertanyaan yang keempat yaitu tentang jenis-jenis skripsi kualitatif. Ada berapa jenis sih Kak penelitian kualitatif itu? Oke, kita bahas satu-satu ya. Jenisnya itu yang Kakak tulis ada 4 jenis. Yang pertama itu dari fenomenologi. Dan yang kedua ada studi kasus. Dan yang ketiga dari metode teori dasar. Dan yang keempat nih terakhir ada etnografi. Oke, kita perjelas satu-satu ya. Oke, dari fenomenologi. Nah, fenomenologi itu apa? Yang pertama, fenomenologi adalah kita tuh meneliti dari fenomena atau lebih condong ke filsafat gitu ya. Jadi lebih mendalam lagi bagaimana peneliti itu meneliti keadaan yang memang mengharuskan itu kita tahu tentang perasaan manusia, intuisi tersebut itu seperti apa gitu. Semacam contohnya kebermanaan hidup kita itu di situ tuh kita bisa menggali gitu loh. Jadi peneliti itu bisa tahu, oh sebermakna itu ya hidup kita tuh gitu. Oke, dan yang kedua dari studi kasus. Nah, studi kasus ini sudah tidak asing lagi ya kita pakai gitu. Bahwa setiap penelitian itu selalu ada studi kasusnya. Kita dapat kasus-kasus dari manapun, kita bisa adopsi gitu ya. Kita bisa analisis bagaimana kasus itu terjadi, bagaimana pengembangan teori-teori yang bisa kita pakai untuk kasus itu gitu. Jadi di studi kasus ini memang menjadi jenis dari penelitian kualitatif. Kita bisa pakai itu untuk menggali atau meneliti suatu permasalahan atau isu yang muncul di masyarakat. Dan yang ketiga itu ada jenis metode teori dasar. Nah, teori dasar itu apa? Biasa kita dengar ya, atau biasa kita dengar di telinga kita itu grounded theory gitu, atau pengembangan teori-teori dari teori yang sudah ada. Jadi kita kembangkan teorinya. Kita bisa tahu apa saja teori-teori yang muncul atau dapat muncul setelah kita meneliti keadaan di masyarakat. Jadi meneliti sebuah teori di masyarakat sampai kita menemukan teori baru yang dapat kita aplikasikan kembali ke dalam masyarakat tersebut. Nah, kemudian yang terakhir nih ada etnografi. Ini juga tidak asing ya di telinga kita atau di telinga mahasiswa terutama. Etnografi yaitu membahas tentang kebudayaan biasanya atau interaksi sosial dari masyarakat. Itu biasa dilakukan oleh peneliti tentang bahasa, biasanya perilaku atau tindakannya biasanya dari sebuah masyarakat. Nah, ada 2 nih dari yang dijabarkan di etnografi. Ada 2 lagi yang dijabarkan. Yang pertama adalah bisa memakai antropologi atau budaya. Jadi di sana kalian yang suka meneliti dengan kualitatif, kalian bisa menggunakan antropologi itu yang meneliti tentang budaya-budaya yang tumbuh di masyarakat tersebut seperti apa. Kemudian kalian jabarkan lagi atau analisis dengan teori-teori pendukung yang sudah ada. Nah, seperti itu. Dan yang kedua bisa pakai yang namanya linguistik atau bahasa. Nah, dalam bahasa itu kalian juga bisa pakai
dalam menggunakan penelitian kualitatif kalian atau penelitian kalian di sebuah tempat. Misalkan kalian menggunakan bahasa yang dipakai di dalam masyarakat tersebut tuh menggunakan bahasa apa? Misalkan bahasa Inggris. Wah, keren banget, berarti kalian itu meneliti di suatu daerah yang memang menggunakan bahasa Inggris murni meskipun di Indonesia. Adakah yang seperti itu? Ada, kalau kita bisa mencari. Yang kedua, kita bisa menggunakan bahasa Jawa, misalkan di daerah itu memang bahasa Jawa ya, bahasa-bahasa yang paling banyak digunakan gitu. Atau bahasa Madura mungkin dari kalian atau Sobat Zona yang dari Madura. Atau kalian menggunakan bahasa lain yang memang suatu daerah itu menggunakan bahasa-bahasa yang unik gitu ya. Tidak semua orang itu mengetahui bahasanya atau tipikal atau karakteristik dari bahasa-bahasa tersebut. Nah, kalian bisa menggunakan linguistik sebagai salah satu dari cara etnografi atau jenis etnografi yang dimunculkan dari penelitian kualitatif. Nah, seperti itu. Masuk ke pertanyaan yang kelima. Nah, pertanyaan kelima adalah langkah-langkah penyusunan dari metodologi penelitian kualitatif atau menyusun skripsi dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Nah, bagi kalian atau Sobat Zona yang mau menyusun skripsi dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, boleh banget nih diadopsi ya cara-cara yang kami paparkan gitu. Nah, yang pertama dari cara tersebut kalian harus menentukan topik dulu. Topik yang kalian bawa itu yang tentunya ke penelitian kualitatif ya, jangan menggunakan kuantitatif, nanti berbeda isu dong. Nah, kita harus menentukan topik dulu dari metode kualitatif yang kita pakai, judulnya terutama. Topik yang kita minatin pasti kita enjoy dalam melakukan penelitian. Tidak hanya itu juga, kalian juga harus memikirkan rumusan masalahnya nanti apa ketika isu atau topik kalian bawa itu sudah ketemu gitu. Setelah itu kalian merumuskan isu-isunya, rumusan masalahnya apa saja. Kalian membuat daftar pertanyaan tuh, misalkan ya, memakai 5W1H paling dasar yang bisa kalian pakai gitu, paling mudahnya. Jadi kalian bisa menyusun apa, bagaimana, siapa, terus di mana, kemudian kapan. Nah, itu kalian bisa menyusun di situ setelah menemukan topik yang kalian bawa. Dan yang ketiga, itu kalian merumuskan adanya sumber data atau data kalian itu harus diambil dari mana. Ketika kalian sudah menemukan data itu diambil dari mana, itu akan lebih mempermudah kalian dalam melakukan penelitian kualitatif. Karena yang paling ditekankan di sini adalah data kalian itu harus real ya, tidak boleh mengada-ngada seperti yang saya sampaikan tadi. Kalian harus mencari data itu dengan serius, jangan tidak diseriusin gitu. Jadi ada data-data memang yang harus fakta di lapangan. Kemudian ketika sudah menemukan rumusan datanya itu apa saja atau sumber datanya itu dari mana, apa saja bahannya, nah kemudian kalian mengeksekusi itu. Membuat timeline bisa, atau dengan merumuskan outline-nya, kemungkinan ya bisa dilakukan seperti itu. Kemudian kalian juga bisa memakai evaluasi diri ataupun follow up sendiri setiap timeline yang kalian buat. Nah, itu ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk menentukan langkah awal melakukan penelitian kualitatif. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu lagi di program Sobat Zona Haus Ilmu selanjutnya. See ya!